kita lanjutkan. Ini bakalan lebih seru lagi. Yuk, ini dia double point kedua. Di sini saya akan bermain dengan pemain kedua, Alesha. Juna maju ke depan, ayo. Oke, satu dunia modeling, satu dunia silat bela diri ya. Juna, sejak kapan kamu ikutan silat? Sejak 2024. 2024. Sekarang umur kamu berapa tahun sih? 11 tahun. 11 tahun. Kenapa kamu tertarik ikutan silat? Karena dulu di kampung terus dibawa ke sini sama kakak. Oh gitu. Emang kamu kampungnya di mana? Di Karanganyar. Di Karanganyar. Orang tua kamu di mana? Di Karanganyar semua. Tapi ibu lagi ke sini. Oh, OTW sini. Mau tinggal bareng kamu di Jakarta? Nggak tahu. Kau bapak? Udah meninggal. Oh maaf, udah meninggal. Jadi tadi yang datang dampingin siapanya? Kakak. Kakaknya. Oh sini kak, sini kak, sini kak, sini kak. Oh ini kakaknya yang bawa Juna ke sini. Emang berapa bersaudara, maaf? 4 bersaudara. Ini bungsu? Ini bungsu, aku pertama. Oh berarti masih ada adiknya 2 lagi atau kakaknya Juna 2? Iya, betul. Mereka di mana? Gimana? Mereka di mana yang 2? Yang nomor 2 sudah menikah, tinggalnya di Cilegon, Banten. Terus yang nomor 3 masih kuliah itu di Solo. Oh gitu. Gitu, karena kebetulan pas setelah bapak meninggal, beliau almarhum nitipinnya ke saya. Kapan bapak meninggalnya? Tahun 2021. Jadi Juna sekarang tinggal bareng Sama saya, sama kakak. di sini. Di sini. Oke, ada pesan buat Juna ada nggak dari bapaknya? Selain tinggal bersama kakak. Pesan buat adek ya, dari saya. Ini boleh dari kakak. Dari saya, ini sebenarnya pesan dari bapak ya dek ya. Harus tetap semangat. Kita pernah di titik 0, tapi sampai hari ini kita bisa buktikan, kita bisa berdiri tegak sampai hari ini atas kesabaran kita. Kamu harus terus sabar ya. Ya. Titik nolnya tuh se-nol apa? Titik terendah kami se-0. Kami pernah kehilangan rumah. Karena Karena ada satu lain hal, sehingga kita harus pindah dari rumah itu. pindah dari rumah Diambil itu. oleh satu pihak, istilahnya apapun itu. Apapun pokoknya memang karena ada masalah, jadi sampai kita kehilangan rumah. Dan itu titik terendah kami. Bersama almarhum juga. Bersama almarhum, bersama adik-adik saya. Jadi itu yang paling saya ingat. Tapi alhamdulillah sampai sekarang sudah terlewati. Yang satu sudah kuliah, satu sudah menikah. Dan ini tanggung jawab si bungsu sama kakaknya ya. Juna mau jadi apa sih ntar cita-citanya? Tentara. Tentara. Itu keinginan kamu? Atau bapak. dari bapak? Yaudah mudah-mudahan kamu tinggi badannya ditambah lagi. Semangat belajarnya juga, makan yang banyak. Ya, yang hebat ya. Yuk semangat buat Juna nih, semangat. Makasih ya. Makasih. Nuhun, amanah dari orang tua ya. Sip, kalau gitu siap ya. Juna berhadapan dengan, widih cewek cantik nih, modeling ya, Alesha ya. Yuk kasih semangat dulu untuk keduanya. Kami tamu survei 100 orang, ada 6 jawaban teratas di layar. Oke, di sini ada 1 sampai 6 jawabannya. Alesha, karena kamu tadi sudah mendapatkan nilai bersama tim kamu, coba bantuin Kak Irfan dong, tentukan 1 sampai 6. Lucky numbernya mau di nomor berapa? 3. 3, boleh. Lucky nomor 3. Siapapun nanti yang jawab nomor 3 akan mendapatkan 2 juta rupiah. Ya, pernah nggak ngerasain kebelet pipis? Pernah. Pernah ya? Udah gitu di kelas lagi ya? Ya. Nah, apa alasan kamu menahan buang air kecilnya di kelas? Kenapa? Karena toiletnya kotor. Oh iya, aduh pengen banget pipis tapi toiletnya tuh kotor, bau banget, males banget gitu. Jadi ditahan aja ya. Tapi sebetulnya gak boleh nahan pipis ya, itu bisa jadi penyakit. Survei membuktikan! Oke. Toiletnya kotor, bau, itu ada di nomor 4. Masih ada 3 jawaban lebih bagus. Juna siap? Pernah nggak nahan pipis sampai kebelet tapi di kelas aja deh, ya? Ada?
Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Takut dimarahin guru. Takut dimarahin guru, iya bisa juga ya. Karena gurunya galak. Survei membuktikan. Oke, bagus. Nomor 2 jawabannya berarti kesempatan main. Mau main atau lempar? Main. Bapak Alesa, yuk kita main yuk dengan silat Ki. Oke, udah siap. Keren banget loh. Kamu ini nih terutama Yaksa. Udah berapa lama kok kamu? Kalau Juna kan 2 tahun ya? Yaksa berapa tahun? 5 tahun setengah. 5 tahun setengah. Kamu umurnya berapa sekarang? 12 tahun. 12 tahun. Ih keren banget, tepuk tangan dulu untuk mereka loh. Berarti kamu dari kecil banget ya? Ini tuh silat dari sekolah atau ekstrakurikuler atau kamu ada klubnya gitu? Klubnya? Ya. Apa sih ini? Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI. Tapi kan silat itu banyak banget kan. Ada tapak suci, ada kalau kalian? PSHT. Apa? PSHT, perguruan pencaksilat. HT-nya apa? Persaudaraan. Persaudaraan. Setia hati, terate. Oh, setia hati ternyata emang gerakannya kayak tadi gitu ya. Indonesia tuh kaya dengan pencaksilatnya, keren banget. Oke, kalau gitu kita akan mulai lagi. Asia. Asia, siap. Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Toiletnya jauh. Jauh bener, harus naik ojek dulu itu toiletnya bener. Saking jauhnya, ya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Jawabannya sangat bagus tapi nggak ada di survei. Mungkin nomor 7, mungkin ya. Yaksa, siap Yaksa, jagoan kita nih. Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Lagi belajar. Oh lagi belajar, iya. Ntar kalau keluar takutnya Ketinggalan pelajaran. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Woi. Top survei loh. Bagus banget. Dari 6 sudah 3. Nomor 3-nya belum keluar, 2 jutanya mau nggak sih? Mau. Ayo, temukan nomor 3 tuh laki number. A5, sudah ada belum? Siap ya? Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Toiletnya rusak. Oh, toiletnya rusak, gak bisa di flush dan lain-lainnya. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Aduh, gimana nih? Udah 2 tetot nih. Yuk, silakan Axis Girls kembali diskusi. Jangan sampai kayak tadi. Ini bisa direbut, padahal nilai udah 110 poin. Udah ada jawabannya belum? Udah. Udah, siap ya? Oke. Di sana sudah diskusi. Hati-hati kamu salah kayak Irfan Pindah nih. Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Toiletnya gelap. Oh iya, tuh kok gelap jadinya serem. Iya. Jadi Takut. iya. Apalagi kesananya Kesananya sendiri. kalau bareng-bareng mah nggak apa-apa ya. Kamu jagain pintu ya, aku di sini gitu ya. Iya. Tapi emang kualitas toilet di sekolah kita tuh ada yang bagus, ada yang kurang layak ya. Kalau di sekolah kalian bagus? Bagus. Bagus. Lumayan lah ya, iya. Survei membuktikan. Takut sendirian. Oke, takut sendirian biasanya karena serem ya. Berarti 2 lagi nih. Kalau sapu bersih masih ada 1 juta. Dan 2 juta ini juga belum keluar. Juna, ayo. Udah ada jawabannya. Jangan sampai salah ya. Siap. Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Ada temen yang lagi di toilet. Oh iya, tahu di temen toilet. Kesana ntar antri, sini aja ya. Tapi pernah ada yang ngobrol di kelas ya? Enggak, aku aja pernah. Survei membuktikan. Tidak ada. Axis Girls, ini saatnya kalian merebut lagi. Apalagi tersembunyi ada 2 juta di nomor 3. Ini pilihan dari Alessa tadi. Siap ya, Adeline? Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Karena toiletnya lagi dibenerin atau direnovasi. Oke, Rospia.
Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Takut dijailin sama teman. Iya, takut jailin temen, pada jahil banget ih. Lagi gitu dimatiin lampu, disiram-siram, ya aku juga suka dijailin. Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Malu untuk bertanya. Malu untuk bertanya tuh maksudnya gimana sih? Soalnya kalau misalnya guru lagi ngejelasin kayak ragu malu. Oh gitu, iya. Nahan. Iya. Mau ke toilet, cie kebelet, tadi gituin dia kan malu ya bener. Alesa, apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Karena lagi ujian. Oke, Mei. Ada lagi ujian, ada malu, ada takut dijailin, ada juga tadi lagi direnovasi. Toiletnya lagi mau dibikin lantai 3 lantai gitu. Siap ya, Mei? Apa alasan kamu menahan buang air kecil di kelas? Karena takut dijailin. Takut dijailin. Oke, apakah itu nomor 3 dan nomor 2 juta? Siap? Survei membuktikan. Sayang sekali. Coba kita lihat ya, harusnya nomor 5-nya adalah tidak diizinkan guru. Misal guru bilang, gak boleh ke toilet dulu ya, kita misal lagi kegiatan apa. Jadi udah tahan dulu deh, bentar lagi. 3 menit doang, jangan ada yang ke toilet. Kadang-kadang ke toilet cuma alasan doang. Iya. Dan nomor 3-nya ada 2 juta nih. Jawabannya adalah malu. Jawaban Andi, malu. Kalau ambil jawaban Andin 2 juta lagi. Ya. Gak apa-apa. Berarti Silat Kids masih mempertahankan nilainya. Tepuk tangan untuk Silat Kids. Kita lihat nih, nilai sementara untuk kedua tim nih. Untuk Axis Girls, nilai sementaranya adalah 50 poin. Sementara Silat Kids, nilai sementaranya adalah 136 poin. Persaingan semakin ketat. Kali ini nilainya semakin besar. Ini dia triple point. Di sini Kak Irfan minta pemain ketiga nih, Andin, Asia, maju ke depan, ayo. Oke, siap ya. Mau lihat tuh? Kami tamu survei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di layar. Pertanyaannya, kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Nilai. Nilai. Nilainya bagus-bagus kok. Padahal nilainya 3. Survei membuktikan. Tidak ada. Andin, Sepdin. Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Ambil duit orang tua. Astagfirullahaladzim. Survei membuktikan. Itu nggak boleh banget sebetulnya. Nah ya coba-coba. Selain Rosvia ada juga Yaksa. Siap Yaksa? Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Makan permen. Iya, jajan makan permen ya. Survei membuktikan. Makan permen atau tidak jajan. Kamu gak boleh jajan. Iya gak makan permen. Enggak. Padahal udah giginya udah bolong-bolong makan permen mulu. Nomor 4, 1, 2, 3-nya belum. Rosvia, kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Mau sekolah padahal tapi main. Oh iya gak nyampe sekolah pada main ya. Iya. Main. Pernah kamu gitu ya? Enggak. Iya cuma nanya. Survei membuktikan. Silat mau main lagi nih? Main dong. Main lagi beneran? Bener. Yuk kita main lagi dengan Silat Kids, Bapak Yandin. Dari tadi main terus tapi nggak sampai selesai. Kali ini sampai selesai ya, karena nilainya besar loh.
Ini yang simpel-simpel aja. Kamu udah ini belum? Udah, pada belum. Bisa apapun. Oke, A5. Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Belum sholat. Belum sholat, belum ibadah. Udah sholat belum? Udah. Kemarin. Survei membuktikan. Betul sekali, kadang-kadang suka seperti itu tapi di survei nggak ada. Michelle, yang gampang aja. Ya. Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Selalu minum es. Survei membuktikan. Ada nggak ya? Jawabannya. Diskusi. Siap Juna. Yang gampang aja, yang simpel aja ya. Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Belum belajar. Oh iya, suruh belajar udah pada belum ya. Survei membuktikan. Oh. Ada itu duit kejutan. Ada duit kejutan, ada duit, ada duit kejutan. Rituan, ada duit kejutan, ada duit, ada duit kejutan. Dapat 1 juta rupiah. Seperti sini. Ayo, ini masih banyak hadiahnya nih. Dan 1, 2, 5 tuh 3 lagi. Siap. Kebohongan apa yang biasa... Kakak, Iya. Kak Firda bawa apa? Bawa rajut. Rajut apa sih? Rantang kejutan. Makasih ya. Sama. Asia, di sini ada rajut, rantang kejutan. Sebelum Kak Irfan membacakan soalnya lagi, coba kamu mau yang isinya opor ayam, mau sayur lodeh, mau rendang atau ketupat? Ketupat yang atas ya. Ya. Nanti di sini ada nilai rupiahnya loh. Beda-beda nilai rupiahnya. Kalau kamu jawabannya ada, kamu dapat apapun isi rupiah yang ada di rantang ketupat. Kalau ada. Kalau nggak ada isi rantang ketupat, uangnya nanti untuk Exis Girls tanpa melakukan apapun. Jadi ini ya. Oke. Bersiap. Pegang rantangnya. Siap. Pegang aja. Jangan sampai salah. Selain tentang sudah belajar atau belum, tentang jajan dan tidak jajan, kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Hilangin barang tapi nggak ngaku. Bisa, kalau itu jawabannya ada, dapat rantang isi ketupat ya. Survei membuktikan. Tidak ada. Oke, kita belum tahu nih isi rantangnya apa. No. Oke, kita buka sekarang. Ternyata isi rantangnya ada ini. Dan isinya adalah 2,5 juta rupiah. Dapat 2.500.000 rupiah. Simpan di sini ya. Jadi penasaran gak sih isi yang lainnya apa saja, boleh ya? Di rantang isi rendang ini ada 1,5 juta rupiah. Selanjutnya di isi sayur lodeh 3 juta rupiah. Dan yang ini opor ayam isinya sebesar 2 juta rupiah. Oh, tapi hebat. Jadi kalian tadi mendapatkan 2,5 juta rupiah. Oh. Oke, 2,5 juta sudah kalian dapatkan. Sekarang saatnya kalian rebut nilai 93 poin. Seperti tadi, Mei sebagai kapten harus jeli ya. Jawaban mana yang kira-kira ada di hasil survei? Siap, Adelen. Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Bermain bersama teman secara diam-diam. Oke, Rosvia.
Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Tidur larut malam. Oke, Andin. Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Main game sampai malam. Bisa. Alesya, kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Apa sih namanya? Ngambil mainan teman. Bisa. Bebas. Bebas, kan belum dinilai. Kamu yang menentukan, Mei. Jangan sampai kayak tadi ya, salah pilih. Oke. Kalau misal jawabannya ada. Kalau kamu jawabannya punya sendiri juga boleh. Siap? Siap. Untuk nilai 93. Siap, Mei? Siap. Kebohongan apa yang biasa diucapkan anak kecil kepada ibunya saat di rumah? Ngebohong, tidur larut malam. Tidur larut malam. Kamu pernah bohong gitu? Pernah. Oke, siap ya. Siap. Survei membuktikan. Ada. Wow. Pilihan tepat. Ya kadang-kadang enggak kok nggak begadang atau udah tidur. Udah, tapi ngejawab katanya udah tidur ya. Apapun yang ada hubungan dan tidur ada di sana. Coba kita lihat nomor 2-nya adalah berbohong sudah makan belum? Udah. Padahal belum ya. Padahal udah kecium bau asam lambung. Iya bener. Dan nomor 1-nya adalah sudah mandi belum? Yang simpel-simpel aja. Oke? Tepuk tangan untuk mereka. Iya. Yang simpel-simpel aja. Yang penting kacamata mama sudahlah. Yang penting kacamata mama sudahlah. That's simple. That's simple. That's simple. That's simple. Oke, jadi kembali nilai silat kids direbut oleh Axis Girls. Coba para orang tuanya gabung dulu dengan anak-anaknya. Coba para orang tuanya gabung dan anak-anaknya. Kak Irfan mau nanya kebohongan apa saja yang pernah dilakukan oleh mereka. Coba ya. Coba. Apakah mereka suka berbohong? Tadi Mei katanya bohongnya pernah bohong apa? Tidur. Oke. Alessa pernah bohong apa ke orang tua? Aku aja. Apa ya? Apa? Gak pernah bohong? Bohong udah kerjain PR. Mungkin pada belum. Kamu apa? Bohong karena nggak akan main game sampai larut malam. Taunya main. Ya. Terus apa bohongnya? Bohong belum mandi. Udah mandi. Udah mandi pada belum? Belum mandi tapi ngomongnya udah. Ya. Kalau Adelen? Telat pulang. Pulang sekolah, pulang latihan. Pada main dulu. Iya, coba yang lainnya. Misalnya pernah bohong apa? Ngumpetin barang ayah. Ngumpetin barang ayah diumpetin. Jangan. Nanti yang repot bukan ayah, ibu kamu juga ikut repot. Nyariin barang ayah mana ya gitu. Jadi ngumpetin barang ayah, kunci mobil atau apa gitu ya. Iya. Juna apa? Pura-pura belajar. Pura-pura belajar pada main HP. Iya. Asia apa? Nilai. Pernah nilai. Jadi gimana nih? Kamu kurang bagus. Ya, aku di bawah KKM. Oh di bawah KKM, di bawah rata-rata. Ternyata kamu bohong aman kok aman padahal kurang bagus. Iya. Kok Yaksa? Minum es. Minum es padahal gak boleh. Iya, Alimah apa? Bohong kalau udah sholat. Lagi sholat. Ngomongnya udah sholat padahal belum. Yaudah nih mumpung Ramadan nih. Coba peluk orang tuanya minta maaf semuanya. Wah. Minta maaf ya.